Halo, balik lagi di channel Bakanime 9. Kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang player nomor 1 yang kembali untuk membalas dendam, dan yang belum nonton video sebelumnya tonton dulu agar ceritanya nyambung. Selamat menonton. Sekarang kami akan mengungkap identitas para petarung yang kalah. Kita mulai dengan Raja Petarung bertopeng yang pertama. Kita sambut Clenching Boatfish. Nah, silahkan lepas topengmu. Seok berkata, "Halo, aku Ketua Guild New World Jin Sujong." Netizen berkomentar, "Sudah kuduga dia Jin Sujong, ketebak banget, dan karena sekarang sudah konfirmasi memang dia, rasanya jadi agak berbeda." Nomor satunya Biksu Liru memang hebat, Yongchan berkata. "Sudah seminggu dan kau turun dari tahta, apa yang sebenarnya yang kau inginkan tapi tidak terwujud?" Seok menjawab, "Ada seseorang yang ingin kulawan tapi sayangnya tidak bisa karena dia mengalah." Yongchan berkata, "Haha, apa bukan karena dia takut untuk melawan raja pertamanya?" Sekarang kami akan ungkap identitas yang lain. Superboy, silahkan tunjukkan dirimu. "Nin, aku streamer Ichino, aku sudah tahu dia ninja." "Nin, halo, aku streamer Yuhan ganteng." Selanjutnya Tuan Moai. Wah, semua terkejut ketika melihat Tuan Moai, ternyata aslinya dia wanita, guys. Semua terpana sekaligus terkejut karena tidak menyangka dengan apa yang mereka lihat. Netizen berkomentar, "Wah, dia menggunakan item untuk memodifikasi penampilan tubuhnya. Tak kusangka gadis yang imut ada di dalam badan maco itu. Moaiken, jadikan aku milikmu." Yongchan kembali berkata. Nah, sekarang kita akan mengungkap petarung bertopeng yang terakhir. Reina sudah bersiap untuk mengetahui siapa orang yang dia ingin tahu dari tadi. Dia bergumam, "Akhirnya aku bisa tahu siapa si romantik assassin itu." Semua menunggu Hyunwoo membuka topeng. Yongchan berkata, "Baiklah romantik assassin, silahkan lepas topengmu dan tunjukkan identitasmu." "Halo semuanya, jeng, aku sang Ale King." Netizen berkomentar, "Romantik assassin ternyata Ale King, kalau yang bertarung selama ini ternyata Ale King berarti. Ale King yang satu lagi siapa?" Ternyata semua orang kebingungan karena Ale Boss ada dua. Seketika Hyunwoo tertawa dan merangkul Yongchan, lalu Yongchan membuka topengnya dan berkata, "Halo, aku streamer Aragon, aku diminta untuk mewakilkan Ale King untuk hari ini." Pantas saja MC kali ini mulus sekali, dia juga tidak pamer. Wah, aku bahkan tak menyangkanya. Hyunwoo berkata, "Kalian pasti kaget kan? Dan pasti sekarang kalian tidak akan bilang semua ini sangat kelise kan? Jadi kita di prank seperti ini, semua pasti sudah tahu Ale Boss memang bisa melakukannya." Meskipun agak heboh, orang-orang mulai mengerti situasinya. Dan menjadi tak yakin, mereka ragu terhadap Ale Boss yang levelnya cuma sekitar 100. Tapi dia ikut berpartisipasi bersama petarung bertopeng lainnya yang levelnya sekitar 180. Kok dia bisa dengan perbedaan level begitu jauh, dan lagi salah satu lawan dia adalah Reina. Bahkan semua penganalisa game di seluruh dunia, mereka tidak paham kenapa romantik assassin mau kalah dua kali. Tapi kolom komentar punya banyak opini yang bertolak belakang. Alasan mengapa Reina menjadi raja ya karena Ale Boss sengaja mengalah. Iya, dua kekalahan Ale Boss itu karena dia sengaja mengalah. Apa maksudmu dia menang karena mereka bertarung di sini dan bukan di Ale Fighter King? Kalau mereka bertarung tapi siaran langsungnya dimatikan, Ale Boss pasti kalah. Kalau mereka bertarung untuk yang ketiga kalinya juga, aku takkan percaya. Ale Boss cuma beruntung, terlihat jelas dia kekurangan info. Hyunwoo yang membaca komentar mereka bergumam, "Aku menang karena cuman beruntung." Ya memang sih, aku menang karena aku menggunakan teknikku hari ini. Jadi semakin aku bertarung semakin turun peluang menangku. Tapi hari ini aku menjadi semakin yakin. Semuanya menjadi jelas karena ini adalah tempat di mana ranker kelas dunia berkumpul. Bahwa aku akan menjadi yang terbaik jika aku naik level. Jadi setelah membuat banyak kontroversi, episode kedua The Masked Fighter telah selesai. Kembali ke dunia nyata, Yongchan yang berada di suatu ruangan berkata, "Tadinya aku mau membahas tentang kau yang mengalah, tapi kau tertidur sangat pulas sampai kau tidak sadar kalau ada yang memindahkanmu. Kenapa dia tidur di sini bukan di kasurnya? Kalau dipikir-pikir dia sudah berburu dan dia juga tampil di The Masked Fighter. Jadi kurasa dia belum tidur selama dari 24 jam. Tapi dia berhasil mengalahkan Jung Hanbek dan Reina di kondisi seperti itu. Beneran deh, dia ini sudah kecanduan."
Yongchan pun menggendong tubuh Hyunwoo untuk dipindahkan ke kamarnya. Keesokan harinya Hyunwoo yang baru saja selesai mandi menerima telepon dari Kale. Dia berkata, "Iya Kale, ini aku." Kale menjawab, "Tuan Kang, kau untung besar lagi." Hyunwoo berkata, "Apa maksudmu untung besar, kan cuma 1 episode saja?" Kale menjawab, "Tampaknya Tuan Kang itu tidak tahu ya pasar arena itu sebesar apa. Kita ambil Reina sebagai contoh. Mungkin pendapatan tahunan dia sekitar 100 miliar won. Semua itu kebanyakan datangnya dari iklan, sponsor, dan penyiaran. Semua ini karena nilai dari namanya Reina." Hyunwoo yang mendengarnya terkejut dan bergumam, pendapatan tahunannya 100 miliar won. Dia sendirian namun penghasilannya sama seperti penghasilan suatu perusahaan. Kale kembali berkata, "Nama Aleibos akan menjadi lebih terkenal mulai sekarang. Setelah siarannya ditayangkan kau akan dapat permintaan untuk iklan. Sebaiknya kau pilih brand apa yang kau inginkan dan iklan tipe apa yang kau tidak inginkan. Agar kau tak menyesal nanti." Hyunwoo menjawab, "Aku mengerti, terima kasih sarannya Kale." Telepon pun berakhir. Hyunwoo kembali berkata, "Brand apa yang aku inginkan dan iklan tipe apa yang aku tidak inginkan? Memangnya berapa penghasilan yang akan ku dapat dari iklan-iklan itu? Kale bikin aku gelisah aja nih." "Ya ku urus nanti saja deh. Sekarang waktunya login ke arena dulu," sistem berkata. "Pembasmian pegunungan Heijin untuk mengurangi jumlah monster. Mari bunuh monster-monster yang ada di pegunungan Heijin." Gerard berkata, "Oh, kau sudah membunuh sebanyak itu lebih cepat dari yang kuduga." Hyunwoo menjawab, "Jadi kau tahu kalau ada banyak monster?" Gerard berkata, "Jangan marah ya, ini adalah tes untuk menunjukkan apakah kau layak untuk harta karun Lactus." Hyunwoo bergumam, "Harta karun?" Sistem berkata, "Anda telah menyelesaikan pembasmian pegunungan Seijin. Anda telah memperoleh poin XP, level Anda telah naik. Stamina dan magic power Anda telah dipulihkan." Hyunwoo yang berbinar bergumam, "Questnya sulit, tapi kira-kira harta karunnya apa ya?" Sistem berkata, "Anda telah mendapatkan harta karun Lactus." Hyunwoo yang terheran kembali berkata, "Ini harta karun, bukannya ini hanya selembar kertas?" "Maaf, cuman selembar kertas." Gerard menjawab, "Itu peta harta karun loh, kau ini matanya tidak tajam ya?" Hyunwoo berkata, "Tapi tidak ada gambar apa-apa, pergilah ke pegunungannya dan kau akan bisa melihat gambar petanya." Peta harta karun Gerard, ini adalah peta untuk menunjukkan lokasi dungeon tersebut di pegunungan Heijin. Hyunwoo bergumam, "Gambar petanya akan terlihat di pegunungan. Pegunungan Heijin." Hyunwoo yang sudah membunuh monster berkata, "Bajingan sialan itu si Gerard, jika kau pergi ke pegunungannya gambar peta itu akan terlihat. Aku sudah di sini tapi gambarnya tidak muncul-muncul. Lalu aku tidak berburu dan ternyata aku perlu membunuh monster agar gambarnya muncul. Dia pembohong, dasar NPC licik, jika aku membunuh 100 monster gambarnya hanya muncul segini. Berarti aku harus membunuh sekitar 500 untuk melengkapi gambar petanya. Seperti quest yang sebelumnya, aku dimanfaatkan untuk membasmi monster di pegunungan ini ya. Dan aku juga naik level Windows status Kang Hyunwoo level 117. Seorang warrior yang diakui oleh Han, seorang divinity yang diakui oleh LeBron. Orang pertama yang menginjakan kaki ke istana kerajaan. Orang pertama yang bertemu dengan kaisar, seseorang yang meraih 100 win streak. Radir Salt, pembunuh naga gurun. Hyunwoo berkata, "Sudah kuduga kenaikan levelku cepat. Jika aku akan berburu di dungeon berlevel tinggi, aku harus meningkatkan agility-ku." Tangi tiba-tiba berteriak, "Ah Master, menghindarlah ke samping." Hyunwoo yang mendengar itu terheran. Tangi berkata, "Lighting." Hyunwoo berlari dan berteriak, "Ah, kerja bagus Tangi." Hyunwoo pun mengambil alih pekerjaan Tangi dan mulai menyerang monster tersebut. Hyunwoo berkata, "Jadi dia tadi berpura-pura mati. Sudah kuduga monster di dungeon itu sulit karena level kecerdasan mereka tinggi." Tangi kembali berkata, "Master." Hyunwoo menjawab, "Ada apa penyelamat hidupku?" Tiba-tiba saja tubuh Tangi mengeluarkan cahaya. Tangi berkata, "Tubuhku jadi bersinar." Sistem berkata, "Pet Tangi telah meraih level 100, menunjukkan tanda perubahan." Hyunwoo berkata, "Level 100 tidak mungkin. Apakah ini awakening pertama?" Tangi berkata, "Master brengsek, Tangi jadi lebih kuat. Pet Tangi telah memulai awakening pertama."
Tangi mulai berubah, Hyunwoo berkata, level 100 tunggu. Apa ini awakening pertamanya? Tangi berkata, Master bodoh aku menjadi lebih kuat. Tangi memulai awakening pertamanya, awakening Tangi selesai. Hyunwoo berkata, jadi ini awakening pertamanya, Tangi berkata. Lihatlah aku Master bodoh aku bertambah lebih kuat. Fufu, Hyunwoo terdiam dan bergumam, memangnya apa yang berubah? Sistem berkata, status meningkat karena awakening pertama. Skill baru dikuasai karena awakening pertama, star bertambah sebanyak 223. D bertambah sebanyak 223, cons bertambah sebanyak 344. Mark bertambah sebanyak 566, status Magic Tangi telah mencapai 1000 skill baru telah dipelajari. Gigantifit mode tarung jarak dekat, How Auman Marionette Bir dalam Jian mode. Hyunwoo bergumam, kedua skill ini sangat OP, Tangi bisa menjadi besar selama 10 menit. Jika dia menjadi lebih besar statusnya juga akan bertambahkan. Mungkin aku bisa membuatnya menjadi tanker, dan How. Dia hanya bisa menggunakannya saat Jian mode, tapi bisa mengurangi defense musuh dan meningkatkan damage. Hebat, status Pet Window, Tangi level 100 Hair of Bajing Islam. Pet yang hebat, Tangi coba gunakan skill Gigantivity. Tangi berkata, apa kau yakin bisa mengatasinya Master bodoh? Ini dia kekuatan baruku, seketika Tangi berubah jadi besar. Hyunwoo berkata, wow dia besar, Tangi berkata, sekarang aku lebih besar darimu. Hyunwoo berkata, Tangi cobalah serang pohon itu dan coba gunakan lighting. Tangi menjawab, oke. Tangi pun mencoba kekuatan barunya dan duar pohonnya tumbang seketika. Hyunwoo yang melihatnya kaget dan berkata, apa-apaan kekuatan itu? Satu serangan darinya lebih kuat dariku, Tangi bertanya. Bagaimana Master bodoh? Hyunwoo berkata, Tangi kau harta karunku. Karena efisiensi hunting kita sudah meningkat ayo kita coba. 2 jam setelah awakening Tangi, Hyunwoo berkata. Wae penguasaan map 100% Fairer Treasure Map telah berubah. Tangi kelihatan murung dan berkata, kenapa aku merasa seperti aku lebih banyak pekerjaan sekarang? Hyunwoo menjawab, kita lebih cepat hunting karena kau menjadi lebih kuat hebat Tangi. Jadi ini item consumable bukan map, kurasa kita bisa pergi ke dungeon seperti ini. Fairer Treasure Map, peta harta karun yang diberikan oleh Fairer. Hyunwoo berkata, kalau begitu, Tangi langsung memotong dan menjawab. Jangan bilang kau langsung mau ke sana, Hyunwoo berkata. Ya memang karena kita selesai lebih cepat dari perkiraanku. Tangi menjawab, bodoh-bodoh Master bodoh, duar Tangi pun meledak akibat kesal kepada Hyunwoo. Mereka tiba di sebuah gua, Hyunwoo berkata, jadi ini Quarry Spiderden. Tidak segelap itu meski kita berada di dalam gua berkat kristalnya. Tangi hanya menangis dan berkata, dia beneran membawaku ke sini. Hyunwoo berkata, kalau kau mati di instance dungeon, kau akan langsung dikeluarkan dari game. Satu-satunya jalan masuk ke sini adalah lewat Fairer Maps. Jadi sepertinya ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Ayo kita kumpulkan sedikit informasi mengenai dungeon ini dulu. Tangi berkata, aku mendengar suara langkah, Hyunwoo pun menjawab sembunyi Tangi. Sambil menarik Tangi ke belakang, Tangi dan Hyunwoo pun dibuat terkejut oleh seorang monster yang di punggungnya banyak kristal. Hyunwoo berkata, aku tidak pernah melihat monster ini sebelumnya. Apa seperti ini monster yang ada di sini, terlihat lebih kuat dari Desert Dragon. Jika dungeon ini isinya monster seperti ini sepertinya mustahil untuk memburu mereka. Bukan cuman dia monster yang ada di sini kan, monster itu pun pergi menjauh. Dan tiba-tiba suara terdengar, kick. Hyunwoo menarik nafas dan berkata, benar seharusnya begini, sepertinya spider besar itu adalah bos monster. Spider terbesar yang kulihat selama 30 menit ini, mungkin cuma sepertiga dari ukurannya. Monster itu menyerang Hyunwoo dan Tangi, Hyunwoo berkata, aku sudah tahu kelemahan dari monster tipe spider, mereka mungkin punya cangkang yang keras. Tapi persediaan kaki mereka tak terlindungi, Tangi berkata, apa sudah giliranku? Dia pun menyerang monster itu dengan kekuatan barunya. Sistem berkata, Anda mengalahkan Topaz Spider Anda mendapatkan XP. Hyunwoo berkata, bagus Tangi, merek pun tos lalu Tangi berjoget dan berkata, aku kuat sekarang hehehe. Hyunwoo yang melihat heran dan berkata, sepertinya kau antusias sekali dengan awakeningmu.
Aku penasaran item apa yang akan ku dapatkan. Mari kita lihat. Lebih sedikit dari dugaanku, Hyunwoo tak menyadari bahwa monster berada tepat di atas kepalanya. Hyunwoo pun diserang dari atas dan tertusuk oleh tangan si monster tersebut. Tangi yang melihat itu pun hanya terdiam syok dan berkata, "Master bodoh." Tangi terlihat sangat sedih dan berkata, "Master bodoh mati." "Master bodoh, mulai sekarang namamu Tangi, kau tak mau turun. Makan yang banyak Tangi supaya aku bisa memakaimu untuk mukbang." Tangi menangis, dia marah, mengamuk dan langsung menghajar monster yang ada di depannya. Serangannya tak salah sasaran, dia benar-benar menghajar monster itu tanpa ampun. Hingga monster itu mati dan menjadi berkeping-keping. Tangi masih mengatur nafasnya, namun sepertinya dia masih menaruh dendam atas kejadian yang menimpa Hyunwoo. Dengan amarah yang masih menyala-nyala, Tangi melayangkan kembali pukulannya. Meski monster itu sudah mati, namun tiba-tiba ada sepasang kaki yang melangkah mendekat Tangi sambil berkata, "Tangi, sudah cukup, karena aku sudah dapat poin XP-nya." Tangi melirik ke arah suara saat tahu Hyunwoo masih hidup, dia langsung berlari dan memeluk Hyunwoo. Master bodoh, kau baik-baik saja, kau tidak mati." Hyunwoo menjawab, "Aku merasa ada yang tidak beres jadi aku segera menghindar dengan menggunakan blink." "Kukira kau melihat blinkku," Hyunwoo berkata. "Kalau begitu kenapa kau tak langsung keluar?" "Aku sangat khawatir," Hyunwoo menjawab, "aku tak mungkin mati dengan sesuatu seperti itu." "Tak kusangka Tangi akan bersikap seperti ini," aku sedikit terenyuh. Berbanding terbalik apa yang Hyunwoo pikirkan, Tangi bergumam, "Haha Master, sudahlah bodoh tolol pula, aku sudah tahu kau menghindari serangan itu. Beraninya dia mencoba menipuku, Master bodoh, sekarang kau sudah berada di dalam genggamanku." Di waktu yang sama saat Hyunwoo dan Tangi sedang bertarung melawan Spider. Episode kedua dari Masked King Fighter ditayangkan. Kemenangan romantik assassin yang tidak biasa semakin membuat orang bertanya-tanya tentang identitasnya. Semua nama dari ranker tingkat tinggi muncul di live streaming. Tapi di antara mereka tak ada nama Alley King. Alasan hal itu terjadi karena Alley Boss selama ini sibuk memandu acara, levelnya terlalu rendah. Identitas dari romantik assassin sama sekali tak pernah terduga oleh siapapun. Kebenaran yang mengejutkan munculnya Alley Boss. Masked King Fighter pada dasarnya adalah panggung untuk Alley Boss. Di saat yang sama sebuah postingan di komunitas arena menyebabkan kehebohan. Karena saat streamingnya telah berakhir, ada yang berkomentar, "Guys, apa kalian tahu, kalau Alley Boss tak terkalahkan? Tidak pernah kalah, dia selalu menang, beneran tidak sekalipun. Aku sudah menonton semua video Alley Boss dan beneran dia tak pernah kalah." Ada komentar yang mengatakan bahwa dia tak pernah kalah. Apa dia pernah kalah ketika di arena, tapi dia pernah terbunuh saat hunting? Apa dia pernah terkena player killing? Malah kebalikannya, dia selalu menempatkan dirinya di situasi yang jauh dari hak itu. Dengan mempertaruhkan karakter, jika dia pernah kalah tidak mungkin karakternya masih ada saat ini. Netizen berkomentar, "Wow, setelah melihat ini aku jadi merinding. Sederhananya dia tak terkalahkan, dia bahkan mengalahkan Reina hebat. Masuk akal sih karena dia pernah ngalahin 2 guild juga." Dan karena orang-orang terus membicarakannya, nama Alley Boss semakin populer. Chong Chen berkata, "Segera rekrut Alley Boss, maaf tapi dia sudah punya kontrak dengan Nike. Kita tak bisa begitu saja merekrutnya, kalau begitu cari sponsor, jangan bilang kalau kita tak bisa melakukannya." Dia begitu bersikeras meski dia sudah tahu kalau sponsor utama juga berafiliasi dengan manajemen perusahaan. "Ya, saya mengerti, akan saya usahakan. Pasti barusan kau mengejekku di dalam pikiranmu kan? Dapatkan sponsornya sebelum rapat selanjutnya, apa?" Persaingan untuk mendapatkan Alley Boss di antara perusahaan-perusahaan besar sudah dimulai. Scan beralih pada Tangi yang sedang bertarung melawan monster dengan lightingnya. Monster itu lumayan kuat hingga Hyunwoo dan Tangi harus bekerja sama untuk mengalahkannya. Sistem mengatakan Anda mengalahkan Ruby Spider, Anda mendapatkan XP. Level up stamina dan magic Anda pulih, status Specalution bertambah 1 poin. Hyunwoo berkata, Kita menangkap banyak, aku tahu setiap Spider punya gemstone yang berbeda. Yang tak kusangka adalah karakteristik yang juga berbeda. Aku mempelajari sesuatu saat menjelajahi Quarry Spider dan ada 5 tipe Spider, Sapphire, Ruby, Diamond, Emerald, dan Topaz. Masing-masing atribut gemstone tersebut adalah air.
Api, besi, kayu dan bumi, skill untuk yang digunakan untuk setiap atribut berbeda dan kalau atribut batu tersebut sama dengan serangan, maka batunya takkan bekerja. Untunglah tak ada atribut anginku atau atribut lighting Tangi. Suara langkah kaki, Tangi kau sudah bosan di sini kan? Tangi menjawab, sudah tahu nanya, Hyunwoo berkata, ayo kita pergi. Tangi menjawab, benarkah kita bisa pergi sekarang? Hyunwoo berkata. Ya setelah membunuh bosnya, Hyunwoo dan Tangi pun bersembunyi dan berkata. Ketemu itu bosnya, Spider Chastel 5 elemen. Ini pertama kalinya aku melihat bos monster seperti itu. Meski punya strategi yang bagus sekalipun jika melakukan kesalahan kecil saja, kau bisa dibunuh oleh bos monster, sederhananya saat menghadapi bos monster baru yang masih belum diketahui kelemahannya. Sudah termasuk wajar untuk kalah, bahkan bagi guild besar sekalipun. Satu pola serangan bisa membunuh player, serangan bos monster sangat efisien. Dan tak ada jaminan kalau Gerard akan memberikan map lainnya. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya. Aku punya 5 blink tersisa dan aku juga bisa menggunakan skill Jianti Jashan 2 kali lagi. Ditambah lagi aku juga punya buff Tangi. Tangi berkata, jangan cuman mengandalkanku master bodoh. Hyunwoo berkata, kurasa persiapan kita sudah selesai. Curse Bracelet gelang yang mengandung magic dari seorang Dark Mage kuat. Hyunwoo pun mulai menyerang bos monster itu dan berkata, terimalah salam kenal dariku. Monster itu berkata, akhir-akhir ini anak-anakku mati satu persatu. Apa ada penyusup yang masuk ke sini, anak-anakku yang malang? Untuk menghindari banyak bahaya, kami memasuki goa ini yang jauh di dalam hutan. Aku takkan memaafkan bajingan yang datang ke sarangku dan melakukan semua ini. Tiba-tiba saja serangan tepat mengenai badannya, magic HP-ku terserap penyusup. Hyunwoo berlari dan berkata, tepat sasaran, sudah kuduga manusia. Akan kubunuh kau. Tangi dan Hyunwoo berlari dengan sekuat tenaga. Mereka mencoba menghindari kejaran dari spider boss itu. Monster boss itu mengamuk hingga membuat batu-batu goa yang ada di atasnya hampir rubuh. Hyunwoo yang terheran berkata, ada apa dengan spider itu, kenapa dia terlihat sangat marah? Hyunwoo terhenti seketika memasuki sebuah ruangan lingkaran raksasa. Hyunwoo bergumam, apa ini ruangan bosnya? Apa dia memancing kita kemari? Dan seketika kristal yang menempel di badan spider itu pun berubah warna jadi merah. Cahayanya memancarkan serangan kepada Hyunwoo dan Tangi. Mereka berdua pun berusaha menghindari serangan monster tersebut. Kemudian monster tersebut terlihat mengeluarkan skill yang terdapat 5 elemen itu. Hyunwoo mulai menyerangnya dengan Bass Bling dan berkata, sepertinya atribut serangannya berubah tergantung warna batu yang ada di punggungnya. Tangi bertanya, Master bodoh sampai kapan mau kabur-kaburan? Hyunwoo menjawab, aku juga berpikir hal yang sama. Tiba-tiba saja Hyunwoo melempar Tangi ke atas dan berkata, Tangiku mengandalkan dirimu. Tangi yang terlempar marah dan berteriak, dasar master bodoh bajingan brengsek, katamu kau akan memperlakukanku dengan baik. Awas saja akan kuingat semua ini. Pet Tangi menggunakan Gigantivi. Tangi langsung menyerang bos monster itu dengan lightingnya. Serangannya sungguh luar biasa hingga membuat monster itu menjerit kesakitan. Tangi berkata, aku tak suka tempat dingin, diam monster jelek. Hahaha, akan kutunjukkan padamu kekuatan tubuh yang sudah awakening. Hyunwoo yang melihat di seberang berteriak, Tangi mundur sekarang. Namun Tangi tak menghiraukan perkataan Hyunwoo. Dia terus memukuli tubuh monster itu dan tiba-tiba Tangi tak bisa bergerak. Pet Tangi terkena efek paralis, monster itu pun menyerang Tangi hingga membuat Tangi terpental ke dinding goa. Hyunwoo yang melihat pun menghampirinya dan berteriak, Tangi, bajingan beraninya dia melakukan itu pada maskotku. Warna kristal di tubuh monster itu pun kembali berubah menjadi kuning. Monster itu berkata, hai manusia, apa kalian tidak cukup mengusirku kemari dengan kebanjiran yang kalian buat? Sekarang kalian ingin menghancurkan sarangku? Hyunwoo terkena serangan monster itu dan terselimuti oleh kabut berwarna coklat, namun dari dalam terlihat lighting yang Hyunwoo gunakan untuk melarikan diri dan mulai menyerang monsternya. Kenapa kalian tak mau meninggalkanku untuk hidup damai sendirian? Kristal elemental spider berubah jadi diamond physical damage resistant meningkat. Hyunwoo menyerang monster dari arah atas dan berkata, XP item,
Titel, di dalam goa terdengar gemuruh menandakan bahwa pertarungannya masih berlanjut. Hyunwoo yang sedang mengatur nafasnya terdiam, monster itu kembali berkata. Manusia, kau sudah mencapai batasmu, Hyunwoo berkata. Lihatlah siapa yang bicara, aku juga tahu kau sudah mencapai batasmu. Karena dia sekarang hanya menyerang 2 dari 5 elemen. Bos monster akan memulai fase kedua saat HP-nya di bawah 40%. Kalau perhitunganku benar, semuanya akan berakhir kalau aku bisa mengenai satu serangan ini. Desert Dragon Essence, gelang yang dibuat dari bagian tubuh Desert Dragon. Serangan perpaduan antara bos monster dengan Hyunwoo menyatu. Serangan yang sama-sama kuatnya, Hyunwoo terlihat sangat kesulitan menghadapi serangan monster tersebut. Magic milikku lebih kuat, akan ku balaskan dendam anak-anakku yang telah kau bunuh. Hyunwoo yang mendengar itu hanya tersenyum dan Hyunwoo melayangkan serangan yang lebih kuat hingga dapat menembus serangan yang monster itu punya. Serangan Hyunwoo berhasil menerobos tubuhnya, monster itu berkata. Ini skill yang menyerap health point, Hyunwoo berkata, aku menang karena cooldown untuk menggunakan Curse Sword sudah habis. Monster itu berlari mendekati Hyunwoo, dia berusaha menyerang fisik Hyunwoo secara langsung. Sambil berlari monster itu berteriak, kau manusia, meskipun aku mati aku akan mengutukmu, dan Brook monster itu pun mati dan tersungkur tepat di hadapan Hyunwoo. Sistem berkata, Anda berhasil mengalahkan elemen Spider Crustle, Anda mendapatkan XP, level up stamina dan magic kembali pulih, Anda mendapat titel Ruler of the Spider Crystal, Ruler the Spider Crystal, titel yang diberikan pada player yang mengalahkan bos monster dungeon, Gemstone Spider Nest Elemental Spider Crustle. Hyunwoo berkata, sebuah item unik mantap jiwa, Crustless Curse topeng yang berisi kebencian Elemental Spider Crustle memancarkan aura jahat. Ketika serangan digunakan, target menerima efek status acak. Dapat ditumpuk hingga 5 kali. Burn, Frozen, Petrification, Bin, Bleed, namun waktu pemakaian tidak akan bertambah, tidak bisa digunakan pada player. Waktu pemakaian 5 menit, Hyunwoo berkata, ini item serbaguna dan bahkan memiliki 5 efek status yang berbeda. Terlebih lagi item ini emas topeng yang jarang didapatkan. Aku akan menyesuaikannya dan menggunakannya sebagai topeng pengganti Alley Boss. Aku juga menaikkan peringkat skillku secara keseluruhan, jadi instance dungeon ini sukses besar. Dan aku juga banyak mendapatkan item yang bagus. Tangi, kau sudah cukup istirahatkan. Pergi ambil item-itemnya. Tangi menjawab, apa kenapa kau membuatku melakukan tugas-tugasmu? Hyunwoo berkata, dari tadi sepertinya hanya aku yang berjuang. Tangi menjawab, sial, benar nasibku, aku tak percaya kau bahkan tidak bisa melakukan ini. Tiba-tiba Tangi mencium sesuatu dari 2 buah bola yang berisi monster-monster kecil di dalamnya. Tangi bergumam, baunya enak juga, apa aku harus memberikan ini ke master bodoh itu? Dia pasti tidak suka kalau aku tak memberikannya. Tapi kalau aku memberikannya, dia pasti tidak akan mengembalikannya. Yah, terserahlah. Tangi pun melahap semuanya dan sistem berkata, Pet Tangi telah mengonsumsi Elemental Spider Crustle Essence Sapphire. Pet Tangi telah mengonsumsi Elemental Spider Crustle Essence Ruby. Hyunwoo langsung menengok dan berkata, apa yang kau makan itu itemnya? Tangi pun bercahaya. Hyunwoo kembali berkata, itu karena kau sangat serakah, salahmu sendiri. Aku kan gak punya pet lain dan aku tidak akan menjualnya juga. Jadi tak masalah kan, aku masih belum punya banyak informasi mengenai tubuh pet. Tangi berkata, master bodoh, tubuhku terasa aneh. Hyunwoo terlihat panik, wajahnya sangat pucat, dia bergumam. Sial, ada yang tidak beres, dan bang ekor Tangi keluar dan berubah warna menjadi biru. Mengetahui itu Tangi berteriak, ekorku warnanya jadi biru. Hyunwoo yang panik tadi berkata, syukurlah, bukan hal yang gawat, lihat tuh pipimu juga berubah merah. Sistem berkata, status strength naik menjadi 96, status dexterity naik menjadi 76. Status constitution naik menjadi 87, status magic naik menjadi 256. Pet Tangi telah mempelajari skill baru, Fire mengeluarkan magic api mampu membuat 3 api. Cooldown 10 detik, Es mengeluarkan magic es, mampu membuat hingga 3 bola es cooldown 10 detik. Pet status window Tangi level 104 Marionette Bear Awakening pertama. Hyunwoo bergumam, jadi dia mendapatkan 2 skill es dan api. Tangi berkata,
Aku merasa bisa melakukan apapun. Master bodoh, lihat, aku bisa membuat api dan es. Hyunwoo yang melihat hanya terdiam dan berkata, sekarang dia bisa melakukan apapun sendiri termasuk magic. Kenapa aku merasa Tangi mulai lebih unggul dariku? Tangi terlihat sangat bahagia. Scan beralih pada satu gedung, dalam ruangan Hyunwoo yang sedang melihat layar komputer dengan wajah yang sangat kelelahan berkata, capeknya saat aku mengirim video raid elemental speeder ke Alice, semuanya baik-baik saja. Lalu datanglah email dari Kale. Email dari Kale berisi permintaan dari sponsor yang tak terhitung banyaknya. Kale berkata, sudah kubilang semuanya akan berjalan lancar. Hyunwoo berkata, 500 halaman proposal sponsor dan harus secepatnya ditentukan. Aku benci kebiasaanku yang harus menyelesaikan sesuatu yang aku mulai. Sudah berapa lama aku melihat ini, masih 200 halaman lagi. Sebaiknya aku nonton streaming dulu biar melek. Reina Maroon Rain. Bahkan tim Red Bulls sedang streaming, bukannya Jung Hanbek berada di tim JT Telekom. Mari kita lihat apa yang sedang dilakukan Jung Hanbek. Tanya apapun dan kami akan jawab. Baiklah, pertanyaan berikutnya. Aku merasa kalau Hanbek terlalu lemah. Dia yang levelnya kedua paling tinggi di acara King of Masked Combat, tapi dia juga yang pertama tereliminasi. Sebaiknya kalian pecat saja dia. Hyunwoo yang melihat itu menahan tawa dan berkata, netizen kalau ngomong memang gak ngotak. Hanbek berkata, King of Masked Combat kan hanya acara TV biasa. Hyunwoo terkejut dan berkata, apa? Hanbek hanya mengikuti alurnya supaya acaranya lebih menarik. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kami ini pro. Amatir seperti mereka tak mungkin bisa menang, netizen berkomentar. Jadi kalah 2 kali melawan Aleibos itu hanya settingan. Bukannya kau 70 level lebih tinggi, kenapa kau bisa kalah? Kalau memang pro, kenapa mau mengalah seperti itu? Hanbek tersenyum dan menjawab. Itu memang sudah skenarionya, aku hanya mengikuti alurnya. Aku bahkan sudah menyadari dari awal kalau lawanku adalah Aleibos. Hyunwoo yang menontonnya pun kesal dan berkata, apa? Hanbek berkata, itu semua untuk kepentingan acara. Kalau aku serius melawannya, aku bisa menang dalam 30 detik. Aku cuman mengalah padanya karena disuruh seperti itu. Hyunwoo yang melihatnya terlihat sangat-sangat murka. Dia berkata, aku jadi melek sekarang, ternyata efektif juga. Jung Hanbek, aku senang kau berkata seperti itu. JT Telkom, lihat saja akan kuhancurkan kalian semua. Di hari itu Hyunwoo membaca seluruh 500 halaman proposal tersebut, dan memilih menandatangani kontrak dengan Mermaid, Rolex dan Armani. Scan beralih pada asrama JT Telkom. Kapten JT Telekom Kim Jinyong berkata, Hanbek, aku menolongmu kali ini tapi aku takkan melakukannya 2 kali. Dan aku menolongmu untuk menjaga nama baik tim. Hanbek menjawab, terima kasih Hyung. Jinyong berkata sambil melangkah meninggalkan dia. Aku pergi dulu, kau jangan lupa tidur. Hanbek menjawab. Siap, kau tidak mau menolongku. Seharusnya kau mengikuti segala perkataanku. Jinyong berada di suatu ruangan di mana banyak anak-anak JT Telekom lain di dalamnya. Mereka berkata, Hyung, akhirnya kau datang juga. Jinyong bertanya. Apa kalian sudah melihatnya? Ya sudah, ini Fiery Blessing kan? Jinyong berkata, kurasa begitu, cuman itu skill yang Hanbek punya dengan efek seperti itu. Tapi bukannya itu skill yang sudah di-ban, kukira coach sudah bilang kalau dia tidak boleh memakainya. Itu masalah yang masih kecil, masalah yang lebih besar adalah dia tetap kalah bahkan setelah menggunakannya. Dia pasti dihujat habis-habisan di komunitas. Aku berani taruhan bocah kayak itu sedang menangis di ruangannya. Mungkin itu bayaran sikap congkaknya, Jinyong berkata. Jika aku tahu dia akan dipermalukan seperti itu, aku tidak akan membiarkannya pergi. Aku setuju orang-orang akan ramai menggosipkannya ketika season dimulai. Dan itu akan mempengaruhi image tim, jadi jangan buat masalah. Baik Hyung. Scan beralih keesokan harinya, di mana cuaca sangat cerah. Hyunwoo dan Tangi sedang bersantai di atas rumput dan bunga yang indah. Tangi bertanya, bagus Master bodoh, hari ini kita akan beristirahat kan? Hyunwoo menjawab, tidak, aku hanya kepikiran satu ide, apa yang harus kulakukan dengan streamingku. Aku masih bingung mau menampilkan apa. Kalau tahu seperti ini seharusnya aku siarkan saja Raid Gemstone Speeder kemarin. Aku kehabisan ide konten, tidak ada kompetisi di konten-konten seperti Colosseum Hunting dan Raid. Jumlah view-nya tidak akan naik.
di situ-situ saja yang kuinginkan adalah bagaimana channelku terus berkembang. Konten macam apa yang sedang diminati orang sekarang? Tangi berkata, Master bodoh kalau kau tak punya kerjaan. Lebih baik menolongku, Hyunwoo bertanya, hah menolongmu? Apa Pet juga punya quest? Tangi menjawab, aku ingin kau mengajariku sesuatu. Itu yang itu, aku ingin kau mengajariku cara menggunakan League Saber. Atau menggunakan Kamehameha, Hyunwoo berkata, itu bukan quest. Tangi yang masih memohon sambil menangis berkata, ajari aku Master bodoh. Hyunwoo menjawab, aku sedang memikirkan sesuatu jangan ganggu aku. Kenapa kau ingin mempelajari itu kau sudah dapat fire dan es kan? Hyunwoo terdiam seketika dan langsung bangun sambil berteriak. Benar mengajari, aku akan merekrut artis-artis macam Listi Om Dido yang bermain arena dan mengajari mereka bertarung. Kalau aku bisa menjelaskannya dengan mudah dan viewers juga mengerti aku bisa mendapatkan lebih banyak view dengan mudah. Tangi kau jenius. Tangi menjawab, haha Fufu apa kau menyadari bakatku? Kalau begitu ajari aku sekarang. Hyunwoo menjawab dengan wajah yang sangat amat mengesalkan. Males, aku harus meminta Kale untuk menghubungi artis-artis. Hyunwoo pun pergi dan meninggalkan dunia game beserta Tangi sendirian. Tangi berkata, dasar master bodoh bajingan sialan brengsek. Scan memperlihatkan Kale yang sedang duduk berkata, oh aku dapat email dari Tuan Kang. Apa mencari artis untuk ikut dalam konten acara baru? Mengajar artis tentang Colosseum sepertinya menarik. Sudah kuduga akan seperti ini, sepertinya aku harus keluar dari King of Masked Combat. Kupikir proyek itu sudah menjadi terlalu besar ditayangkan di channelku. Aku sudah bicara dengan temanku Ergon dan menurutku dia akan menjadi pengganti yang cocok. Maaf Kale, begitulah isi email yang Hyunwoo kirim, Kale berkata. Aku terkejut ketika dia tiba-tiba bilang akan keluar dari King of Masked Combat beberapa hari yang lalu. Dia keluar ketika sudah mendapat viewer banyak, sepertinya Tuan Kang mengincar yang lebih besar. Aku menantikan konten barunya, terlihat beberapa jenis makanan lezat tersusun di atas meja dengan Tangi yang sudah siap akan menyantapnya. Sepertinya Tangi akan mukbang dengan cara live streaming. Beberapa netizen berkomentar, itu Tangi, apa Tangi terlihat berbeda? Kemudian Hyunwoo berkata, halo guys, hari ini stream kita akan ngobrol santai dengan Alay Boss dan Tangi yang akan mukbang. Tangi bertanya, aku cuman harus makan saat Master bodoh berbicara sendiri kan? Hyunwoo memberi jempol dan menjawab, makanlah sepuasnya Tangi. Tangi berkata, selamat makan, netizen berkomentar, gemes banget deh sama si Tangi ini. Oh jadi konten kali ini adalah Tangi mukbang, oke let's go. Hyunwoo kembali berkata, sudah sebulan lebih sejak aku mulai streaming. Aku cuman ingin ngobrol santai dengan kalian, jadi aku menyewa satu bar untuk itu. Tanyakan apapun nanti akan aku jawab. Ketika Hyunwoo melihat layar komputernya dia berkata, tunggu dulu pelan-pelan, aku tak bisa baca kalau kalian terus spam komen. Aku akan memulai dengan pertanyaan yang simpel kalau langsung pertanyaan berat. Di akhir nanti akan banyak pertanyaan sulit yang tak bisa kutangani. Seseorang berkomentar, apa yang kau lakukan akhir-akhir ini? Hyunwoo menjawab, aku grinding di Rugged Mountain, aku juga baru menyelesaikan dungeon videonya akan di-upload besok. Mereka bertanya kembali, dungeon, instant dungeon, di mana apa kau pergi bersama party? Hyunwoo menjawab, akan kutunjukkan sedikit cuplikannya. Selamat menonton, Hyunwoo pun menayangkan spoiler videonya. Netizen berkomentar, wow cut video di waktu yang tepat. Menggantung banget woi haha. Apa rahasianya agar naik level cepat? Hyunwoo menjawab, tak ada metode khusus kau hanya harus terus grinding. Netizen berkomentar, jawaban apa itu aku membencimu? Beritahu kami beberapa trik, ayolah beri kami informasi yang sesungguhnya. Hyunwoo berkata, informasi sesungguhnya, kau harus bermain solo dan grinding lebih dari player lain. Netizen berkomentar, ya terus bagaimana caranya, kita tak bisa kawan. Aku akan mengingatnya di kehidupan selanjutnya, lalu bagaimana caranya agar bisa bertarung sepertimu? Hyunwoo bergumam, ini pertanyaan yang sama skip. Netizen kembali bertanya. Bisakah kau membuka topengmu sekali saja, skip, apa kau tidak khawatir saat taruhan hapus char? Aku pernah sekali dan kupikir aku punya serangan jantung. Hyunwoo menjawab, apa aku khawatir, ya tentu saja aku juga manusia. Tapi tidak juga kenapa aku harus takut kalau aku akan bisa menang. Netizen berkomentar,
Ah, dia hanya pamer. Teganya, tapi semua itu benar sih. Aku rang silver di Colosseum, bagaimana caranya agar naik ke gold? Hyunwoo bergumam, ini dia. Sebagian netizen menjawab. Aku tahu, jadi sultan lalu beli item yang berguna, atau pakai joki, mereka bisa melakukannya dengan cepat. Hyunwoo menjawab, seperti yang kau katakan, beli item dengan uang merupakan pilihan. Dan walaupun ilegal, kau bisa pakai joki kalau sudah putus asa. Tentu kalian tidak akan melakukan itu kan, jadi aku sudah menyiapkan konten baru. Netizen berkomentar, oh jadi ada sesuatu nih, apa kau akan mengajari kita bertarung dengan benar? Bisakah aku mencapai bronze jika kau mengajariku? Hyunwoo menjawab. Aku Aleibos akan mengajari artis bagaimana cara bertarung secara langsung. Dalam acara es bronze, kalau kau mempelajarinya dariku, naik ke silver bukanlah masalah. Naik ke gold juga bukan masalah. Untuk para artis yang sedang menonton stream ini, jangan ragu untuk menghubungi Nike. Kutunggu partisipasi kalian. Kelihatan Tangi sudah agak begah ya, dia sudah mulai malas mengunyah karena kekenyangan. Kemudian notif muncul, Shinsa Dong Unchle donasi sebanyak 1.888 gold. Fly Besti donasi sebanyak 2.222 gold. My Building donasi sebanyak 4.444 gold. Immaculate donasi sebanyak 9.999 gold. Hyunwoo yang membaca itu terkejut dan bergumam, banyak sekali, tak kusangka mereka seantusias itu. Lalu berkata, Shinsa Dong Uncle, Fly Besti, My Building dan Immaculate, terima kasih atas donasi kalian. Hyunwoo berkali-kali memberi ucapan terima kasih. Para viewers tidak bisa menahan kegembiraan mereka ketika Aleibos mengungkapkan rencana barunya. Dia adalah monster yang telah mengalahkan streamer profesional yang levelnya lebih tinggi darinya. Penampilannya di episode terbaru King of Masked Combat berhasil memikat hati seluruh penonton. Kapan kau akan menjadi pro? Aku sudah berencana untuk itu. Aku sangat kuat, kau tahu. Oh, aku harus menceritakan ini dengan menjelaskannya. Karena kita sedang membahas tentang pro, aku akan mengatakan ini. Aku melihat sesuatu yang mengejutkan di award tadi malam. Ada stream dari salah satu tim profesional, mereka berkata bahwa King of Masked Combat cuma acara TV biasa. Amatir seperti mereka tak mungkin menang saat pro menggunakan kekuatan penuhnya. Sengaja mengalah melawan Aleibos, netizen berkomentar. Wah, mereka sampah, siapa yang bilang begitu? Itu dari streamnya Jetty. Kenapa mereka seperti itu? Bukankah peringkat mereka rendah di liga tahun lalu? Hyunwoo berkata, akan kukatakan dengan jelas, aku akan menghancurkan tim itu. Aku akan menikmatinya setelah menjadi pro gamer. Ini berarti perang. Jung Hanbek, aku sudah menghancurkanmu di King of Masked Combat. Tapi ternyata itu tidak cukup. Aku akan menghancurkanmu di panggung internasional selanjutnya. Tidak ada yang bisa menyebutmu pro gamer lagi setelah itu. Hari itu setelah dia selesai live streaming, berita tentang streaming Aleibos menyebar ke seluruh komunitas. Video stream JT Telkom yang menyebut Aleibos telah menyebar. Apa JT itu sudah gila? Para bajingan itu bicara omong kosong. Tentang Good Aleibos ketika mereka hampir menjadi yang terakhir di liga tahun lalu. Mereka sangat tidak tahu malu, namun mereka menyebut diri mereka pro. Reina kalah melawan Good Aleibos 2 kali, jadi kenapa dia tidak mengatakan apa-apa? JT Telkom menjadi sasaran para netizen. Yu Jae Likes Milk berkata, dasar pembohong, ku yakin mereka sangat malu, mereka bahkan tidak akan pergi ke liga. Mereka semua menggonggong dan tidak menggigit, mereka bahkan tidak sebaik itu. Orang tanpa bakat juga biasanya juga tidak punya rasa malu. Hyunwoo yang membaca komentar para netizen pun tersenyum sangat amat lebar, dia berkata, aku sangat senang itu yang kau dapatkan kalau mengoceh. Aku merasa lebih baik sekarang, saatnya berburu. Tiba-tiba notif pesan muncul dari Han Seok. Hyunwoo berkata, Ha Seok Jong Hyung Nim, ada apa ya? Hyunwoo pun membuka pesan tersebut dan membalasnya. Isi pesannya begini. Dong Saeng, apa kau sibuk? Tidak Hyung Nim, ada apa? Bisakah kau datang ke Devil Valley sekarang? Aku menemukan dungeon. Hyunwoo pun berkata, sebuah dungeon. Kupikir Mong dari Guild New World sudah cukup. Hyunwoo membalas kembali pesannya dengan berkata, apa aku akan berguna? Ada banyak player kuat di Guild New World. Seok menjawab, ada persyaratan tertentu untuk masuk. Hanya 3 orang yang diperbolehkan, kamu dan Junggu.
Kalian berdua adalah orang yang dipercaya dan memiliki kemampuan yang hebat. Hyunwoo berkata, oh begitu dia cemburu karena aku memiliki Tangi. Apakah dia akan membuatku melakukan pekerjaan 2 kali lipat? Aku harus menolaknya. Seok kembali mengirim pesan yang isinya. Kau tak lupa tentang kau yang menipuku selama King of Masked Combat kan? Hyunwoo yang membacanya berkata, Hyungnim itu tidak adil. Kemudian Hyunwoo membalas, haruskah aku pergi ke sana sekarang? Seok menjawab, ya cepatlah aku menunggumu. Beralih pada Seok dan Jungwoo dia berkata, Alei Dongsaeng bilang dia akan datang. Sepertinya dia tak bisa menolak ajakan dari Hyungnimnya ini. Jungwoo, jangan komplain kalau dia memenuhi standarmu oke? Jungwoo menjawab, ya baik Hyungnim. Seok berkata, haruskah kita mulai sekarang? Ujian masuk Dongsaeng ke Guild New World. Terlihat Hyunwoo yang menggigil karena kedinginan. Mukanya amat sangat jelek. Terlihat Hyunwoo yang berada di sebuah hutan dia berkata, Hyungnim itu seharusnya ada di sekitar sini. Apa benar ada dungeon di area terpencil begini? Seok yang melihat Hyunwoo memanggil, Dongsaeng sebelah sini. Hyunwoo menghampirinya dan berkata, lama tak bertemu ya Hyungnim dan. Perkataannya terjeda saat melihat seseorang di samping Seok. Seok menjawab, iya juga ini pertemuan pertama kalian berdua ya. Perkenalkan ini adalah tangan kananku dia Kang Jungwoo. Hyunwoo menjawab, oh iya aku banyak mendengar tentangmu. Jungwoo berkata, senang bisa bekerja sama dengan Anda. Alei bos bukan Kang Hyunwoo Nim. Hyunwoo bergumam. Sepertinya orang yang mengetahui identitasku semakin bertambah. Tapi memang lebih bagus kalau punya lebih banyak rekan. Jadi aku mungkin akan mencoba mengakrabkan diri dengannya. Hyunwoo berkata, kau lebih tua dariku kan, jadi bicara santai saja padaku. Jungwoo menjawab, aku tidak. Namun tatapan tajam dari Seok membuat Jungwoo takut lalu kembali menjawab. Oh oke aku bisa memanggilmu Hyunwoo kan? Hyunwoo bertanya. Jadi kalian baru menemukan dungeon ini kemarin? Seok menjawab. Iya itu benar anggota guild yang menemukannya, sistem mengatakan. Memasuki Loton Dungeon batas maksimal anggota party adalah 3 orang. Hyunwoo bergumam, 3 orang ya kalau begitu mungkin ini akan mudah atau malah akan sulit. Seok berkata, ayo kita masuk. Mereka bertiga pun memasuki dungeon tersebut di dalamnya sudah banyak orc yang menunggu. Tanpa aba-aba Seok dan Jungwoo langsung berlari menghampiri para orc itu dan berkata, itu orc Dongsaeng aku serahkan buffing padamu. Hyunwoo memanggil Tangi dan berkata, berikan orang-orang itu buff. Tangi menjawab dengan kesal. Sekarang kau malah langsung menyuruhku bekerja tanpa menyapa dulu ya Master bodoh. Sistem berkata, Anda menerima Spirit of a Bear Strength dan Constitution Anda meningkat. Anda menerima Forest Blessing Defense Anda meningkat stamina akan pulih secara berkala. Jungwoo berkata dengan heran, apa, buff dari pet setingkat dengan buff dari pria peringkat tinggi? Apa itu alasan Hyungnim membawanya kemari? Tangi bertanya. Master bodoh tempat apa ini? Itu monster yang terinfeksi. Hyunwoo menjawab, kau tahu monster itu? Tangi berkata. Pernah ada bajingan kasar bermuka pucat yang dikalahkan oleh ayahku. Dia membawa monster semacam itu. Aku tahu monster itu lemah terhadap holy power dan api. Hyunwoo bergumam, dia lebih berguna dari dugaanku, lalu berkata, Tangi apa kau bisa menembakkan api ke arah sana? Tangi menjawab dengan penuh semangat. Ya oke, Seok dan Jungwoo terkejut tiba-tiba saja ada api yang membara dari arah belakang mereka. Api itu tepat mengenai monster tersebut hingga membuat monster itu menjerit kesakitan. Sistem berkata, Loton Orc Slave telah dikalahkan Anda mendapatkan XP. Seok dan Jungwoo terdiam dan melihat ke arah belakang mereka. Seok bergumam, beruang teddy kecil yang lucu itu bisa memberikan buff dan mengeluarkan magic. Lalu Seok berteriak, hei itu tadi curang, Hyunwoo menjawab. Sepertinya monster di sini lemah terhadap holy power dan api. Seok berkata, dari mana kau tahu itu, bukannya ini pertama kalinya bagimu masuk ke sini. Hyunwoo berkata, Tangi yang memberitahuku, dia bilang dia tahu siapa bos dari dungeon ini. Tangi menjawab, Master, mereka adalah seorang vampir. Dalam hal kekuatan dia berada di antara seorang baron dan viscount. Seok bertanya, jadi Loton itu seorang vampir, seberapa kuat dia aku belum pernah dengar apapun mengenai kemunculan vampir. Seok kembali berkata, ya mungkin kita akan mengetahuinya di perjalanan.
Mereka pun maju berjalan dan menyerang semua monster-monster itu sampai tibalah mereka di hadapan pintu yang sangat besar. Seok berkata, sepertinya bos monster ada di dalam sana. Junggu berkata, kita menemukannya dengan cukup cepat. Ini hanya menghabiskan waktu 4 jam, tiba-tiba saja Tangi berteriak dan berkata, Master bodoh kemari, Hyunwoo menjawab, ada apa? Tangi berkata, ada sesuatu di sini, kenapa ada lubang di lantainya? Hyunwoo mengintip lubang tersebut dan berkata, hah, bukannya itu troll. Hyungnim, aku melihat troll di bawah sini, Seok menjawab. Apa kau mau bilang kalau ini adalah dungeon berlapis? Dungeon berlapis tak seperti dungeon biasa. Dungeon jenis ini memiliki lantai yang terorganisir. Setiap lantainya memiliki monster penjaga, yang berbeda dengan bos monster yang sebenarnya. Meski sulit tapi dungeon seperti ini memberikan hadiah yang bagus. Hyunwoo berkata, apa kalian setuju kalau kita akan terus berkeliling selama 10 jam lagi? Tangi yang mendengar itu terkejut dan menjawab, apa 10 jam? Yang benar saja Master bodoh, Jungwoo bertanya, kau bahkan tak terlihat kelelahan. Hyunwoo berkata, Hyungnim, aku masih belum bertarung hingga saat ini. Sekarang giliranmu yang menjadi DPS utama, Seok menjawab. Oke baiklah, aku dan Jungwoo akan beristirahat sembari menunggumu. Hyunwoo membuka pintu itu dan terlihat seorang Loton Dungeon Guard yang sedang tertidur lelap. Mereka bertiga melangkah masuk. Hyunwoo sudah bersiap dengan pedang kebanggannya. Dia berkata, kau tidak seharusnya tertidur saat ada pelanggan yang datang. Hyunwoo pun menyerang monster itu dengan kekuatan Magic Explosion ditambah dengan Crescent Moonshot. Monster itu terbangun dan melawan Hyunwoo, namun sayang Hyunwoo terlalu kuat hingga serangan Hyunwoo membuat si monster tersebut terpental tapi tidak sampai tersungkur ke lantai. Monster itu mengalami beberapa luka, sebagian badannya membeku hingga membuatnya teriak kesakitan dan sampai akhirnya monster itu tidak bisa bergerak sama sekali. Sistem berkata, Loton Dungeon Guard telah terkena efek Frozen, dia terkena efek Bin, efek Blade, efek Petrification dan efek Burn. Hyunwoo berkata, topeng itu memberikan efek status di setiap serangan. Haha, syukurlah aku punya Crusel Mask. Crusel Curse ini saat menyerang target serangannya akan menerima efek status secara acak, dapat ditumpuk hingga 5 kali. Burn, Frozen, Petrification, Bin dan Blade serangan ini tidak terpengaruh terhadap player. Hyunwoo berlari untuk menyerangnya kembali sembari berkata, ayo akhiri ini sebelum efek statusnya menghilang. Seok, Jungwoo dan Tangi yang melihatnya di arah belakang berkata, Jungwoo, jadi bagaimana kemampuannya menurutmu? Jungwoo menjawab, aku sangat terkesan, dia sangat hebat. Sedangkan Tangi yang berada di pangkuan Jungwoo berusaha lepas dan berkata, lepaskan aku dasar manusia bodoh, kenapa kau begitu kuat hingga aku tak bisa melepaskan tubuh ini? Seok kembali berkata, dia akan cocok menjadi anggota New World kan, jadi dia lulus. Jungwoo tak menjawab perkataan Seok, dia malah sibuk mengelus kepala Tangi dengan gemasnya. Kembali pada Hyunwoo yang berhasil membuat monster itu terkapar. Sistem mengatakan, Anda telah mengalahkan Loton Dungeon Guard, Anda mendapatkan XP. Anda telah naik level stamina dan magic telah dipulihkan. Kemudian dari arah belakang Seok bertanya, Dong Saeng, apa kau mau bergabung ke dalam guild? Hyunwoo menghampiri mereka berdua dan menjawab, guild apa? Seok berkata, kau akan segera mencapai batasmu kalau hanya bermain solo terus. Bukan dalam hal berburu tapi dalam hal streaming, kalau kau bergabung ke dalam New World akan kupastikan kau mendapatkan konten-konten yang bagus. Kalau kau bergabung dengan kami kita bisa menguasai arena bersama. Jungwoo juga ikut berkata, aku juga akan senang kalau kau mau bergabung. Hyunwoo, Dong Saeng. Hyunwoo bergumam, mereka ini, jadi itu yang mereka rencanakan selama ini. Di saat seperti ini lebih baik aku berpura-pura polos. Hyunwoo berkata, ini terlalu tiba-tiba, akan kupikirkan terlebih dahulu. Seok bertanya dengan wajah tak enak, apa kau membenciku? Kau juga menghindariku saat di King of Masked Combat. Jadi kau benci berada di sekitarku ya? Hyunwoo yang mendengarnya hanya diam sambil memasang muka kesalnya, namun Jungwoo menjawab perkataan Seok. Hyungnim, Hyunwoo hanya butuh waktu untuk memikirkannya, jadi bersabarlah, kita tunggu jawabannya nanti. Jungwoo berusaha menenangkan Seok yang terlihat sangat kecewa dengan jawaban Hyunwoo. Lalu Hyunwoo kembali berkata, tapi jika sudah waktunya aku membutuhkan guild aku pasti akan bergabung dengan New World.
Namun untuk saat ini aku masih belum mau bergabung dengan guild. Kalau aku berubah pikiran tentu aku akan menghampirimu. Dalam hatinya Hyunwoo juga tak mau Seok kecewa maka dia berusaha menenangkan Seok. Sampai akhirnya Seok pun mengerti dan berkata, kau benar bergabung ke dalam guild itu bukanlah pilihan yang mudah. Karena Dong Saeng sudah berjanji aku jadi merasa sedikit baikan. Sekarang ayo pergi ke lantai selanjutnya. Tanpa menunggu jawaban dari Hyunwoo, Seok dan Jungwoo berjalan begitu saja meninggalkan Hyunwoo. Sampai Hyunwoo terheran dan bergumam, kenapa suasananya menjadi canggung begini? Di depannya Seok berbisik pada Jungwoo dan bertanya, Jungwoo apa kau sudah merekamnya kan? Jungwoo menjawab, ya Hyungnim sudah tersimpan, perkataan Hyunwoo yang berjanji akan bergabung dengan New World. Seok berkata sambil tersenyum lebar, ya dia mengambil umpannya. Kau tak mungkin tak bergabung ke dalam guild kalau bermain arena, ini hanya masalah waktu sampai Dong Saeng bergabung ke dalam New World. Mereka berempat melanjutkan pemburuannya, beberapa monster sudah tewas dan tergeletak di lantai. Seok dan Jungwoo menyerang bersama melawan satu monster. Pukulan yang bertubi-tubi terus dilayangkan oleh Jungwoo dan Seok. Hyunwoo menunggu dan bertanya, Hyungnim jalan menuju lantai berikutnya sudah terbuka, apa kita langsung pergi saja ke lantai 3? Seok menjawab, ayoklah aku sudah terlalu muak dengan troll jelek ini. Mereka berempat pergi ke lantai berikutnya, sesampainya di sana mereka terdiam. Ekspresi wajah mereka terlihat terkejut, mereka juga tidak melihat satupun troll di sana, hanya ada pintu. Hyunwoo berkata, wow kalau melihat bentuk lantainya yang berbeda sepertinya ini lantai terakhir. Kurasa si vampir bos monster itu berada di balik pintu itu. Dan tiba-tiba saja di atas kepala mereka terlihat banyak mata yang menyala. Itu kelelawar yang sedang bergelantungan di atas mereka sedikit terganggu dengan keberadaan Hyunwoo dan yang lainnya. Mereka pun mulai berterbangan dan menyerang Hyunwoo dan kawan-kawannya. Mereka berteriak, kelelawarnya banyak sekali, dan tiba-tiba saat Hyunwoo membuka matanya di depannya sudah banyak monster yang menyerupai manusia. Kelelawar tersebut berubah menjadi vampir, Hyunwoo berkata. Vampir? Ah tidak, mereka sejenis, sederhananya makhluk antara manusia dan vampir. Jungwoo juga berkata, kita terkepung oleh jumlah mereka yang begitu banyak. Aku agak sedikit khawatir, salah satu vampir dari mereka berkata. Ini adalah kastil Sang Viscount Loton Seynord The Night Clan. Penyusup harus membayar dengan nyawanya, Hyunwoo bergumam. Kelemahan mereka adalah api, ya betul api, lalu berkata. Hyungnim apa kau masih punya stamina potion? Seok menjawab dengan heran. Apa kau punya rencana? Hyunwoo berkata pada Tangi. Tangi kau istirahatlah sebentar, Tangi yang senang menjawab. Wah benarkah? Asik, Hyunwoo mulai mengeluarkan jurusnya. Para vampir itu tidak sabaran sekali, mereka bersiap dan berteriak. Ayo bunuh para penyusup itu. Di belakang tubuh Hyunwoo terlihat bayangan naga yang sangat besar. Hyunwoo mulai mengeluarkan api. Hyunwoo menggunakan Flambrite, para vampir itu berhasil mengepung Hyunwoo, namun ledakan api yang sangat besar itu berhasil membuat para vampir itu berteriak kesakitan dan lenyap seketika. Hyunwoo tersenyum karena rencananya berhasil, dia pun berkata, inilah cara terbaik mengalahkan cecunguk macam mereka itu. Seok berkata, gila sih ini panas seperti di sauna, sedangkan Jungwoo bergumam. Wah dia menyembunyikan kekuatan lainnya, sistem berkata. Anda berhasil mengalahkan Loton Kin Fav, Anda mendapatkan XP. Anda mengalahkan Loton Kin Sefu, Anda mendapatkan XP. Sistem itu muncul berkali-kali sesuai jumlah vampir yang terbunuh oleh Hyunwoo. Seok berkata, wah itu lebih mudah dari dugaanku. Hyunwoo tak menjawab dan dia malah berkata. Tangi kembali, Tangi yang terlihat sedang rebahan muncul dan berkata. Udahan, mereka berempat pun mulai berjalan kembali membuka pintu yang berada di depan mereka. Di balik pintu besar itu terlihat ada sebuah peti besar. Seok berkata, sepertinya bosnya akan keluar dari peti mati itu. Seok berjalan dan menaiki peti mati tersebut, sedangkan Jungwoo dan Hyunwoo melihat dari arah belakang yang jauh dari Seok. Jungwoo berkata, apa kita tidak butuh rencana Hyungnim? Hyunwoo juga berkata, kau benar, lebih baik hati-hati daripada gagal kemudian. Seok yang semangat akan mulai menyerang dan berkata, jangan terlalu dipikirkan, ayo terobos saja. Seok pun memukul peti itu dengan keras. Jungwoo yang melihat itu berkata, lagi-lagi, dari dulu dia tak bisa mengubah kebiasaannya itu. Main bogem-bogem sembarangan begitu.
Hyunwoo yang mendengar itu bergumam. Pasti berat sekali untuknya, Seok berkata, kok tidak ada isinya. Junggu juga berkata, Hyungnim apa yang sedang kau lakukan? Seok menjawab, sial aku tak membunuhnya dalam sekali pukulan kan. Kemudian di hadapan Seok muncul arwah vampir dan berkata, Hoa siapa sih kau ganggu orang tidur saja? Hyunwoo Junggu dan Seok yang melihat itu terkejut. Mengapa ada bos monster yang tidak ada wibawanya sama sekali seperti itu yah? Seok yang memang tidak sabaran berkata, akulah yang akan pertama kali menyerangnya. Namun sayang sebelum pukulan itu terkena wajahnya vampir tersebut sudah lebih dulu menghindar dan berkata, sepertinya beberapa serangga memasuki rumahku, apa semua anak buahku sudah mati ya? Seok yang mendengar itu berkata, apa kau barusan memanggilku serangga? Kalau begitu aku tunjukkan seberapa keras tinju serangga ini. Lalu Seok mengaktifkan Holy Power di tangannya, hingga vampir itu pun kaget, dan mengaktifkan skill pertahanan yang bernama Blood Seal. Seok pun terpental akibat serangan bos vampir tersebut, namun Seok masih bisa menahan dan menstabilkan tubuhnya agar tidak terjatuh ke lantai. Junggu yang melihat itu berteriak, Hyungnim apa kau tidak apa-apa? Seok menjawab dengan santainya, ya sehat walafiat. Tangan vampir itu melepuh dan berkata, dasar serangga, jadi begini caranya menyerang. Dia melangkahkan kaki lalu menyerang kembali dengan Blood Field. Kemudian sistem berkata, Anda terkena pengaruh skill Blood Field. Semua status berkurang magic power yang dibutuhkan untuk menggunakan skill meningkat. Seok berkata, debuff, semua statusku berkurang 20%. Hyunwoo bertanya, Hyungnim haruskah kita mengakhiri dengan cepat? Atau kita harus mengulur waktu? Seok menjawab, mari kita selesaikan dengan cepat. Hyunwoo berkata, kalau begitu mari kita serang dengan bersamaan. Tangi tolong buff-nya ya. Tangi bersiap memberi buff dan bergumam. Meski aku sudah jauh lebih kuat namun orang itu jauh lebih kuat lagi. Mereka bertiga mulai menyerang vampir itu dengan diawali oleh Seok. Seok melayangkan lagi tinjuannya hingga menembus efek Blood Shield. Seok berkata, bagaimana sakitkan tinjuanku, rasakan itu adalah kekuatan Holy Power. Vampir itu berkata, kekuatan itu, tidak, bahkan dengan Blood Field sekalipun bisa tembus. Kau memang licik liru, Hyunwoo menyerang dari arah belakang dengan blingnya. Vampir itu menoleh dan bergumam, pedang patah, apa-apaan itu? Apa yang mau dia lakukan? Hyunwoo menyerang bagian dada vampir hingga membuat vampir itu sangat terheran dan juga terkejut. Hyunwoo berkata, ini sword aura yang bertambah panjang atau pendek sesuai keinginanku. Knight of Kiwan, itu benar banyak yang selalu terkecoh dengan tipuan macam ini. Vampir itu mengamuk dan berteriak, Uliru dan Kiwan bajingan kalian. Blood Spear, akan ku hancurkan kalian semua dengan skill ini. Tiba-tiba saja Tangi sudah berada di bawah vampir itu dengan santai berkata, kau menamai semua skill itu dengan Blood sungguh tidak kreatif sekali. Vampir itu terdiam heran, Tangi masih berkata, kau ini pasti vampir yang udik dan ketinggalan zaman ya. Oh ya apa kau ingat aku, kami dulu selalu membuat kalian para penghisap darah gemetar ketakutan. Vampir itu menjawab, cih mereka itu bahkan membawa pet. Tangi yang mendengar itu sangat kesal dan berteriak. Apa, pet katamu? Tangi yang begitu marah berubah menjadi besar dan menyerang vampir itu dengan emosi. Dia berkata, kenapa cuman aku yang tak kau ingat Vampir itu tersungkur ke lantai dengan wajah yang terbenam serpihan lantai. Dia berkata, Fufu beraninya kau memukulku akan ku buat kalian semua menjadi budakku seumur hidup kalian. Hyunwoo terkejut dan berkata, dia, vampir itu bertanya. Mengapa kau sangat terkejut, kau pikir serangan macam itu bisa menghentikanku? Hyunwoo lalu berkata, hidungmu mimisan tuh dari kedua lubangnya. Seok juga berkata, wahaha dia sok kuat tuh padahal hidungnya mimisan. Vampir itu menutupi hidungnya dengan jarinya lalu berkata, kalian memang manusia-manusia sombong dan apa kalian pikir ini mimisan? Bloody Snot, kalian akan tenggelam dalam darahku. Berhati-hatilah, Tangi yang melihat berkata, apa dia itu terlalu malu sampai dia bilang bahwa itu skill. Terlihat Hyunwoo Tangi Seok dan Junggu sedang mengelilingi si vampir yang tidak ada wibawanya itu. Muka mereka begitu amat serius ya, apalagi ekspresi Tangi yang memang sangat kesal. Di pikirannya dia ingin cepat-cepat membasmi si vampir jelek nan songong itu.
Seok berkata, haruskah kita lanjut dengan strategi ala New World sekarang? Hyunwoo menjawab dengan antusias, wah strategi ala New World seperti apa itu? Jungwoo ikut berkata, jangan mau dibodohi kau Hyunwoo. Strategi yang Hyungnim punya itu hanya terobos sajalah. Tidak ada rencana seperti apa yang kau pikirkan, si vampir bergumam sambil menutup hidungnya. Hah, bahkan petnya pun sekuat itu sampai membuat hidungku mimisan begini. Sebenarnya aku tak mau mengakui kehebatannya, tapi mereka benar-benar manusia yang berbahaya. Sekarang bukan waktunya untuk menjunjung tinggi harga diriku. Aku tak menyangka harus menggunakan skill ini hanya untuk melawan manusia. Kemudian skill si vampir ini menyebar ke seluruh ruangan, skillnya menghampiri 3 sekawan itu. Efek skillnya membuat mereka terkejut, dan bahkan membuat mereka tidak bergerak. Bisa jadi mereka terkena stun, vampir itu mengeluarkan skill yang dahsyat dan bergumam. Ini adalah sekumpulan darah dari para penyusup yang berani memasuki wilayahku. Ayo cobalah semaksimal mungkin untuk kalian bertahan hidup. Kalau kalian yakin bisa melakukannya, Bloodra, namun belum juga dia meneriakkan skillnya. Tangi sudah berada tepat di atas kepala si vampir, Tangi tanpa basa-basi mengeluarkan skill roar. Dia berteriak keras hingga membuat gendang telinga si vampir jebol. Dan mengeluarkan cairan merah, roar attack dan defense musuh dalam jarak radius 10 meter akan berkurang sebanyak 10%. Pengguna skill akan menerima 20% lebih sedikit damage, sungguh vampir yang malang. Hanya dengan teriakan Tangi dia sampai tak sadarkan diri. Karena gagal mengaktifkan skill, Viscon Loton Seindro telah menerima efek status abnormal internal injury. Hyunwoo yang sudah terbebas dari skill itu maju bergerak berlari dengan cepat sambil berkata, kerja bagus Tangi. Hyunwoo mengeluarkan skill Blaze-nya, dia menyerang si vampir dengan cepat hingga membuat si vampir berteriak ah. Seok juga ikut menyerang dengan mengaktifkan Sun Proteksi. Anda akan mengonsumsi 30% dari Divine Energy. Selama 10 menit semua status akan diperkuat sebanyak 30%. Advent of the Fighter King membawa kekuatan dari Sang Fighter King. Status Strength akan meningkat sebanyak 50% selama 10 menit. Seok berteriak, ayo kita kalahkan dia. Dengan tinjuannya yang bertubi-tubi Seok tak memberi vampir itu ampun. Kemudian datanglah Jungwoo dengan berlari akan mulai menyerang, namun saat sampai ke hadapan vampir langkah Jungwoo terhenti. Karena melihat pemandangannya yang sangat ricuh, vampir itu diserang oleh Seok, Hyunwoo dan juga Tangi. Dengan skill Lightning, Liver Blaze dan Magic Explosion, Crescent Moon Slash, Fire, Poke Ice, Strong Hit, Ice, Break Spin dan skill-skill lainnya, Jungwoo tak bisa menyerang karena mereka bertiga sudah lebih dulu mengeroyok si vampir. Hingga babak belur dan tidak berdaya sama sekali, pukulan terakhir dilayangkan oleh Seok dengan skill terkuat Lilumong. Sebelum Seok melayangkan pukulannya si vampir sudah berkata, hentikan, tolong hentikan, namun Seok tak menghiraukannya, dia bersiap menyerang dengan berkata, King Fist Divine Meteor, pukulannya sangat dahsyat padahal si vampir memang sudah tidak berdaya. Namun Seok tak memberinya ampun, hingga vampir itu terjatuh ke lantai dan terbentur ke tembok dengan pukulan yang amat keras. Vampir itu pun meninggoy seketika, sistem berkata, Anda telah membunuh The Night Noble Viscon Loton Seindro. Hyunwoo berkata, kita berhasil, ternyata lebih mudah dari dugaanku. Sepertinya kelemahannya itu Divine Power juga ya, Jungwoo yang berada di belakang mereka berkata. Dia terlihat sangat menyedihkan, sistem kembali muncul. Anda naik level stamina dan magic power Anda telah dipulihkan. Title Vampire Viscon Slayer telah didapatkan, Vampire Viscon Slayer. Title yang diberikan kepada petualang yang berhasil membunuh The Night Noble. Hyunwoo yang melihat itu terkejut dan berkata, oh semua status meningkat 50%. Sepertinya aku mendapat titel yang hebat, apa kau juga mendapat titelnya Hyungnim? Seok menjawab dengan Sonya, level 198, Hyunwoo bertanya. Apa? Seok kembali berkata, aku menghabiskan waktu seminggu untuk naik level dari 196 ke level 197. Tapi aku bisa naik ke level 198 cuman dalam sehari saja. Dengan ini perbedaan ranking di antara top ranker akan berkurang drastis. Hyunwoo bergumam, Hyunim ini sangat kompetitif. Tangi di depan sana meloncat dan berteriak. Master bodoh, ada drop item, sistem berkata,
Loton Ceremonial Gloves. Sepasang sarung tangan yang dikenakan oleh sang vampir Viscount Loton Xehanort. Blood Claw, menggunakan stamina untuk mengeluarkan Bloody Claw. Itu akan membuat musuh yang terkena serangan tidak dapat memulihkan diri. Loton Ceremonial Coat, mantel yang digunakan oleh sang vampire Viscount Loton Xehanort. Wraith, memasuki Ghost State, pengguna tidak akan menerima damage selama 10 detik. Imun terhadap semua serangan kecuali Divine Power, Loton Heart. Inti yang berisi esensi sang vampir Viscount Loton Xehanort. Efek saat dikonsumsi ras player akan berubah menjadi vampir. Let's go to the world of Blood Magic, sebuah skill book yang berisi fundamental dari Blood Magic. Efek berubah menjadi Blood Mage ketika digunakan, Hyunwoo berkata. Menurutku drop itemnya bagus tapi kenapa kalian memasang ekspresi seperti itu? Seok menjawab, kami tak bisa memakai drop item itu. Kau ambil saja semuanya dong Saeng. Seok juga berkata. Semua ini juga berkatmu kami bisa sampai kemari jadi kau yang seharusnya mengambil itu semua. Sebagai bayaran kerja kerasmu, Hyunwoo menjawab dengan senang. Apa, benarkah boleh, Hyungnim kau tak perlu melakukan sampai seperti ini. Seok berkata, hahaha karena Dongsengku senang maka kami juga ikut senang. Hanya segini sih tidak seberapa untuk Dongsaeng kami. Hyunwoo tersenyum dan bergumam, Hyungnim memang baik hati. Seok lalu berkata, ya sudahlah lain kali kita bertemu lagi. Aku akan menanti balasan positifmu tentang bergabung ke dalam guild kami. Mendengar perkataan itu ekspresi Hyunwoo langsung berubah menjadi datar. Hyunwoo berkata, aku akan mengambil 2 item untukku dan Tangi jadi tolong ambil 2 item ini. Seok berteriak, apa kau sebegitu membencinya? Lalu Hyunwoo berkata, ah sudah jam berapa ini, aku sudah ada janji, jadi kalau begitu aku pamit off dulu ya. Dadah, Seok berkata tak rela Hyunwoo pergi, Dongsaeng tunggu. Junggu yang melihat itu bergumam, Hyungnim sampai terkena mental begitu. Apalagi dia malah meninggalkan 2 item yang terlihat lebih mahal dibanding item lainnya. Scan beralih ke suatu gedung terlihat Hyunwoo sedang mengobrol lewat telepon dia berkata. Case-nya sudah diputuskan, Kale menjawab, aku sudah mengajak sebanyak 8 orang dan semuanya adalah selebritis. Jadi kukira semuanya akan cocok, aku menurunkan jumlah kandidat dari pihakku menjadi 3 orang. Hyunwoo bertanya, 3 orang siapa yang kau pilih? Kale menjawab. Aktor laga terbaik saat ini dari Hollywood Dwayne Evan. Diva Eropa Christina, aktor Korea Hollywood Ryu, mendengar itu Hyunwoo bergumam. Bukannya mereka semua itu selebritis papan atas, yang ada di pikiranku itu streamer yang terkenal karena cupu dalam bermain game. Kale kembali berkata, aku merekomendasikan Dwayne Evan. Dialah yang paling terkenal di antara 8 orang yang aku ajak dan sangat berbakat dalam pertunjukan. Hyunwoo bertanya, tapi kalau Dwayne Evan, bukannya dia itu aktor laga yang terkenal tidak menggunakan stuntman selama syuting. Tapi dia gagal mendapatkan bronze medal di arena, Kale berkata. Itu memang mengejutkan tapi itulah kenyataannya, tak seperti di dunia nyata aku dengar dia kesulitan saat bertarung di dalam VR. Hyunwoo terdiam lalu berkata, kalau begitu aku akan memilih Dwayne Evan. Kale menjawab, oke aku akan memberitahunya untuk menemuimu di arena 5 dalam waktu Seoul. Hyunwoo menjawab, baiklah terima kasih Kale. Hyunwoo pun memutuskan telepon dan dia mulai mencari identitas Dwayne Evan. Dia berkata, aku harus mencari tahu sesuatu sebelum berbicara dengannya di pertemuan pertama kami. Berita Reaperscans.it, Dwayne Evan mengatakan, akhir-akhir ini aku tertarik dengan Alley Boss permainannya sungguh mengesankan. Aku penggemar Alley Boss. Aku ingin bertemu dengannya tujuannya untuk bertemu dengan manajer dari Alley Boss telah terungkap. Hyunwoo bergumam, apa semuanya tentang aku aktor laga paling terkenal di Hollywood ingin menemuiku? Tidak mungkin itu pasti dilebih-lebihkan, apa beneran aku akan streaming bersama dengan aktor laga terbaik besok? Keesokan harinya, di dalam arena terlihat Hyunwoo yang sedang melihat layar berkata. Nama ROM-nya adalah Alley Boss, passwordnya adalah Macho Man. Aku sudah mengirimkannya ke Kale aku yakin dia akan tiba sebentar lagi. Hyunwoo bergumam dengan wajah nervous, tiba-tiba saja aku akan bertemu dengan aktor laga terbaik dari Hollywood. Apalagi dia itu penggemarku, aku grogi sampai gemetaran. Sistem berkata, seorang player memasuki arena, Hyunwoo bergumam.
Ah, itu dia datang. Kale yang datang dengan seseorang berkata, "Halo alay bos, ini pertama kalinya kita bertemu di dalam arena seperti ini ya. Oh ya, aku tak perlu menjelaskan dengan siapa aku datang kemari saat ini kan?" Hyunwoo melirik. Gwen tersenyum dan berkata, "Akhirnya aku bisa bertemu denganmu alay bos." Hyunwoo bergumam. Gwen berkata kembali, "Senang bertemu denganmu, aku Dwayne Evan." Sambil mengulurkan tangannya untuk bersalaman, Hyunwoo bergumam, "Dia benar bukan kaleng-kaleng." Dan video pun bersambung. Terima kasih yang sudah menonton, terus support channel kami agar kami semakin berkembang, sampai jumpa.